Selamat siang teman-teman, nama saya Rafael Patrisena. Hari ini saya akan memberikan informasi tentang perilaku membuang sampah. Nah, seperti yang kita tahu, perilaku membuang sampah ini sudah banyak ditemui di perumahan ataupun di desa. Di vlog kali ini saya akan mewawancarai orang dari perumahan saya tentang bagaimana mereka membuang sampah mereka ataupun dipilah ataupun dijadikan satu. Teman-teman, hari ini saya menemui narasumber pertama kita. Dengan siapa saya berbicara? Nama saya Misel. Iya. Oke. Mas Misel, saya akan bertanya, apa saja jenis sampah yang dibuang di rumah ini? Dari yang saya lakukan dalam pembuangan sampah ini, setiap harinya saya membuang jenis sampah seperti sampah plastik, kemudian ada sampah kardus-kardus, lalu sampah basah. Itu saja ketiga sampah tersebut. Apakah Mas Misel tahu sampah yang dibuang di rumah ini dibawa kemana oleh Pak sampahnya? Kebetulan saya tidak tahu ya, karena biasanya saya tuh langsung meletakkannya di tempat sampah, lalu saya tidak tahu langkah selanjutnya yang dilakukan oleh tukang sampah. Apakah sampah itu dibuang kemana, saya tidak tahu. Oke. Mas Misel tahu kapan sampah-sampah ini di perumahan ini diangkat? Kalau itu setahu saya itu seminggu 2 kali, setiap hari Senin dan hari Kamis. Kemudian untuk di hari-hari berikutnya itu tidak diangkat. Oke. Apakah menurut Mas Misel ada permasalahan dengan pembuangan sampah di perumahan ini? Permasalahannya sih tidak ya, cuman kalau dulu itu seminggu bisa 3 kali, cuman sekarang jadi 2 kali karena sampah-sampah sekarang kan sudah terlalu overload, udah terlalu banyak. Jadi kami saya terutama harus pintar-pintar dalam mengolah sampah. Oke. Mas Misel, kalau Mas Misel tahu siapa saja yang biasanya mengangkut sampah di rumah ini? Dari yang saya tahu, yang biasanya mengangkut sampah itu satu orang saja. Itu biasanya bapak, dia ngangkatnya pakai motor gitu, ada kayak truk gitu. Oke, menurut Mas Misel, bagaimana orang membuang sampah di tempat Anda, di perumahan Anda? Dari yang saya lihat, semuanya sih sudah teratur ya sekarang, karena demi untuk menjaga pengolahan sampah yang baik. Jadi kami sudah melakukan pengolahan sampah dari memisahkan dari sampah plastik, kemudian sampah basah seperti makanan, kemudian sampah kardus, sampah botol-botol itu sudah kami olah, sehingga nanti tukang sampah tinggal mengambil dan meletakkannya di tempat yang sesuai. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Misel. Baik, sama-sama. Oh. Oh. Jalannya yang sini nanti dihilangin aja suaranya. Sebelah sana tuh mas, sebelah sana. Nah terus kamu gerakin ke sana. Tuh, jadi kelihatan kan bersih, relatif bersih dikit sampahnya. Dikit ya.
Udah ya, aku stop ya. Ya. Teman-teman, hari ini saya sudah menemui narasumber kedua kita. Dengan siapa saya berbicara? Saya Dia, saya tinggal di Sumbergon, Kelurahan Banguntapan. Oke, ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang perilaku orang-orang yang membuang sampah di rumahnya Bu Dia. Ya. Yang pertama, Bu Dia, apa saja jenis sampah yang dibuang dari perumahan ini? Kalau dari rumah saya ya kayak sisa makanan, sayuran, terus seperti biasa plastik, kertas-kertas, terus apalagi ya, kadang-kadang ya sampah besar seperti perabot yang sudah tidak dipakai. Oke, apakah Ibu tahu sampah yang dibuang di perumahan ini dibuang kemana oleh orang yang biasanya mengambil sampah di perumahan itu? Kalau setahu saya dibuangnya di piungan, setahu saya. Bu, kapan sampah ini di perumahan ini akan diangkat? Menurut dia, kapan sampah-sampah ini di perumahan ini diangkat oleh biasanya orang yang mengangkat sampah dari perumahan dia? Kalau setahu saya itu setiap 2 hari sekali, tapi kalau minggu memang pak sampahnya nggak jalan. Apakah menurut Ibu Dia ada permasalahan dengan pembuangan sampah di perumahan ini? Kalau di perumahan saya nggak ada masalah yang berarti, nggak ada sih, lancar-lancar aja. Lancar-lancar. Ya lancar. Menurut dia, siapa saja yang biasanya mengangkut sampah di tempat? Yang ngangkut ada satu orang bapak-bapak gitu, kadang dibantuin sama istrinya. Ya pakai motor, tapi yang belakangnya ada gerobaknya gitu. Bagaimana orang yang membuang sampah di tempat itu? Maksudnya dipilah ataupun dicampur gitu sampahnya? Kalau setahu saya sudah dipilah, setahu saya ya. Maksudnya kayak ya mungkin dipilahnya baru sebatas sampah yang bisa membusuk gitu sama sampah yang nggak bisa busuk kayak styrofoam, plastik, kertas itu udah dipisah ya. Terima kasih atas waktunya Bu Dia. Sama-sama Mas. Teman-teman, hari ini saya menemui narasumber ketiga saya. Bisa dibantu dengan Mas siapa? Mas Roni. Oke, Mas Roni. Mas Roni tahu nggak apa saja jenis sampah yang dibuang dari rumah tahan Mas Roni? Di rumah ya? Iya. Itu ada yang kering sama basah sih kebanyakan. Oh ya. Apakah Mas Roni tahu sampah yang dibuang di perumahan Mas Roni ini dibawa kemana oleh truk? Misalnya orang yang ngambil Kalau ada sampah di rumah gitu, kita langsung buang ke tempat pembuangan sampahnya, langsung ke tempatnya. Mas Roni tahu kapan sampah-sampah di perumahannya Mas Roni ini diangkat? Kalau itu saya kurang tahu, soalnya ketika ada sampah kumpul itu dikumpulin dulu di rumah, terus dikasih ke plastik, langsung dibuang ke tempat pembuangan sampah. Oh ya. Apakah menurut Mas Roni ada permasalahan dengan pembuangan sampah di perumahannya Mas Roni? Kalau itu kurang tahu sih. Kalau di lingkungan saya itu soalnya langsung dibuang ke tempat pembuangan sampah kebanyakan. Mas Roni, siapa saja yang biasanya mengangkut sampah di tempat Mas Roni? Kalau yang mengangkut sih
yang ada tukang truk gitu keliling biasanya ada. Bagaimana orang-orang membuang sampah di tempat Mas Roni? Dipilah Itu atau tidak? dipilah, ada yang kering ada yang basah, nanti di depan rumahnya itu ada tempat sampahnya yang berbeda-beda. Terima kasih atas waktunya Mas Roni. Baik, sama-sama.